warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ramadhani dengan NIM 0306211007 akan menyampaikan materi atau review materi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk materi kelompok 2 yaitu perencanaan dalam administrasi pendidikan. Nah, perencanaan merupakan fungsi awal dari administrasi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan dan tindakan yang telah diarahkan dan akan dilakukan pada waktu mendatang. Nah, kegiatan yang dilakukan dikarenakan ada dua alasan, yakni yang pertama untuk mewujudkan keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu agar tidak ada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dengan kondisi yang sama atau lebih rendah pada keadaan saat ini, yaitu berdasarkan definisi yang telah dikaji dapat dijelaskan bahwa perencanaan itu sangat penting untuk dilaksanakan oleh pengelompokan pendidikan dikarenakan adanya desakan dari masyarakat atau dari masalah yang berbagai aspek yang harus segera kita atasi. Tanpa perencanaan ini justru hanya menunda penanganan terhadap masalah pendidikan yang sedang ditangani dan hanya akan membesar masalah untuk tahun-tahun berikutnya. Bahkan pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, perencanaan dapat membantu dalam mencapai suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan juga berpeluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Nah, untuk materi yang kedua dari kelompok 3 yaitu tentang pengorganisasian administrasi pendidikan. Nah, materi ini sangat penting karena apa? Karena pengorganisasian ini merupakan kegiatan membentuk ikatan dalam rangka menjalani hubungan baik antara tiap-tiap bagian atau sub-sub bagian sehingga didapat koorganisasi yang baik di antara orang-orang terlibat dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pada efisiensi sebuah organisasi pendidikan harus mampu memfungsikan secara penuh manajemen dalam organisasi pendidikannya agar tujuan dari organisasi pendidikan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pendidikan dipercaya sebagai alat strategi meningkatkan taraf hidup manusia. Melalui pendidikan manusia menjadi cerdas, memiliki skill, dan memiliki hidup yang lebih baik lagi sehingga dapat bergaul dengan masyarakat dengan baik dan menolong diri sendiri, keluarga, serta pun masyarakat. Nah, pendidikan ini bisa menjadi investasi yang terbaik dan memiliki keuntungan sosial dan pribadi yang menjadi bangsa yang bermartabat dan memiliki derajat yang lebih tinggi lagi dari individu ke individu. Nah, konsep pembelajaran tujuan dan fungsi administrasi telah dikenal sejak lama dengan berbagai asumsi. Administrasi bisa dikenal sebagai materi, bisa menyuruh orang agar bekerja, dan menjadi upaya orang lain memanfaatkan manusia, uang, dan sebagainya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang administrasi, makalah ini akan mengemukakan fungsi dan tujuan yang berlaku dalam administrasi. Nah, pengorganisasian hanya memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya organisasi. Nah, sebagai mana anak-anak memilih berbagai jenis blok permainan yang berbeda. Pemimpin dapat memilih serangkai kemungkinan strukturalnya. Jadi di sini diharapkan juga pemimpin dapat menyusun organisasi dengan baik dan memiliki pendidikan yang lebih berbagai cara yang berbeda dan memahami sifat-sifat permainan balok yang cara berbedanya untuk
mengkonfigurasikannya dapat memiliki dampak yang kuat terhadap daya saing suatu perusahaan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.